Melihat Ima terus menangis, sebenarnya ayah dan ibunya pun merasa sangat sedih. Namun keadaan memaksa bahwa mereka harus menerima lamaran Hasan. Terlebih, keputusan telah disepakati bersama dengan keluarga besar dan juga sesepuh di desa mereka. Ayah Ima kemudian menghampiri Ima. Apapun yang kami lakukan ini adalah demi kebaikanmu, nak. Tidak ada orang tua yang ingin menghancurkan kehidupan anaknya. Semua orang tua menginginkan kebahagiaan anaknya. Jika kamu merasa kami sebagai orang tuamu telah menghancurkan kehidupanmu, tolong maafkan kami. Tetapi ini semua demi masa depanmu, kata ayah Ima sambil membelai anaknya yang masih menangis terseduh-seduh. Ima menatap ayahnya dengan berlinangan air mata. Ayah, jika ingin melihatku bahagia di masa depan, biarkan aku melanjutkan sekolahku, ayah. Jangan menikahkan aku di usia seperti ini. Aku belum siap, ayah. Aku belum siap untuk melakukan semuanya, jawab Ima. Kini ibu Ima yang berusaha memberi pengertian kepada Ima. Jika kamu ingin membantu kami, tolong dengarkanlah kami, nak, dan lakukan apa yang kami inginkan. Menikahlah dengan Hasan. Menikahlah dengannya. Ibu yakin, setelah kamu menikah dengannya, kehidupanmu akan lebih baik. Hidupmu tidak akan sengsara seperti ibu dan juga ayahmu, nak, kata ibu Ima. Ima menggelengkan kepalanya, lalu pergi meninggalkan ayah dan ibunya masuk ke dalam kamarnya. Setelah melihat kepergian Ima, ayah Ima hanya tertunduk. Sebagai seorang ayah, hatinya pun sebenarnya tidak tega memaksakan kehendak kepada anaknya. Ibu Ima begitu mengerti dengan perasaan suaminya, karena dia pun merasakan hal yang sama. Tetapi dia berusaha untuk kuat dan berkata kepada suaminya, "Semua pasti akan baik-baik saja, Pak. Mungkin hari ini Ima menolak pernikahan ini, tetapi setelah menikah nanti, pasti Ima akan bahagia," kata ibu Ima. Ayah Ima mengangguk pelan sambil masih tertunduk. "Iya, Bu. Semoga yang ibu katakan itu benar. Tetapi entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi," kata ayah Ima. Ibu Ima kembali menenangkan suaminya. "Jangan berpikir yang tidak-tidak, Pak. Semua pasti akan baik-baik saja. Bukankah Bapak sendiri yang mengatakan pada Ibu, kalau kita mendoakan anak kita, pasti semua akan baik-baik saja?" Ayah Ima menatap istrinya dan mengangguk pelan. Setelah itu, Ima menjalani hari-harinya dengan kesedihan. Air matanya terus jatuh membasahi kedua pipinya. Bahkan Ima tak lagi pergi ke sekolah, karena dia tidak sanggup untuk memperlihatkan kesedihannya kepada teman-temannya di sekolah. Terlebih, Ima sangat malu jika teman-temannya tahu tentang kabar pernikahannya dengan Hasan. Hari demi hari tibalah hari pernikahan Ima dilangsungkan dengan Hasan. Pesta meriah pun dilakukan. Semua orang yang ada di desa itu datang menghadiri pernikahan Ima dan Hasan.
Di hari pernikahannya, Ima berusaha untuk tidak menangis. Dia berusaha untuk tegar, untuk menghadapi pernikahannya dengan Hasan. Meski hatinya begitu terluka, namun Ima tak ingin membuat kedua orang tuanya sedih. Ayah dan ibunya pun merasa sangat gembira melihat Ima tak lagi sedih. Mereka sangat bersyukur karena akhirnya Ima mau menerima pernikahan itu. Namun siapa yang tahu, di saat malam pertama Ima dan Hasan, disitulah kesedihan Ima dimulai. Malam itu Ima duduk menangis di tepi tempat tidurnya. Hasan yang baru saja memasuki kamar tersenyum melihat Ima. Hasan kemudian duduk dan berkata, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu menangis? Ini adalah hari pernikahan kita. Seharusnya kamu bahagia." Ima hanya diam tak menjawab perkataan Hasan. Hasan kembali berkata, "Baiklah, aku mengerti. Hal seperti ini sangat biasa terjadi pada seorang wanita. Mereka itu memang selalu menangis di malam pernikahan mereka. Tetapi setelah itu mereka akan lupa tentang kesedihan mereka. Mereka akan bahagia setelah tahu indahnya pernikahan. Terlebih ketika mereka tahu indahnya surga dunia." Setelah mengatakan hal itu, Hasan terus tersenyum, sementara Ima terus menangis sambil terus tertunduk. Hasan kemudian mendekati dan mencoba untuk menyentuh wajah Ima. Namun Ima menatapnya dengan tajam sambil menepis tangan Hasan. Hal itu membuat Hasan marah pada Ima. "Berani sekali kamu menepis tanganku," kata Hasan sambil menatap Ima. Ima pun masih menatap Hasan dengan tajam. "Jangan berani menyentuhku," jawab Ima marah. Hasan tertawa, lalu kembali menatap Ima dengan tajam. "Apa yang kamu katakan, Ima? Kamu menyuruhku untuk tidak menyentuhmu. Apakah kamu sadar apa yang kamu katakan? Sadarlah, sekarang kamu ini adalah istriku. Aku berhak untuk melakukan apapun terhadap dirimu." Ima tak mau diam saja. Dia kembali berkata, "Aku memang istrimu, tetapi aku tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menyentuhku. Jika tidak, aku akan..." Ima belum menyelesaikan perkataannya. Hasan kembali tersenyum, lalu berkata, "Kamu akan apa, Ima? Apakah kamu akan melaporkanku pada orang tuamu? Atau kamu akan melaporkan aku kepada orang lain?" Kali ini Ima diam tertunduk. Hasan kembali tertawa, lalu berkata, Ima, kamu itu adalah istriku. Jika kamu melaporkan aku kepada orang tuamu atau kepada orang lain, yang ada mereka akan mentertawakanmu. Lagi pula, hal ini biasa terjadi pada wanita lain di awal pernikahan mereka." Ima kembali terdiam. Namun ketika Hasan kembali ingin menyentuhnya, Ima beranjak dari tempat duduknya dan menatap Hasan dengan penuh amarah. Melihat sikap Ima, Hasan pun kini menjadi marah. Hasan dengan cepat memegang tangan Ima ketika Ima ingin meninggalkannya. "Berhenti, Ima. Aku bilang berhenti. Jangan pergi kemana-mana,"
Tetaplah di sini dan jangan membuatku marah. Karena kalau aku marah, aku bisa bersikap kasar padamu." Ima seakan tak peduli dengan perkataan Hasan. Ima kemudian berusaha dengan sekuat tenaga menarik tangannya yang digenggam erat oleh Hasan. "Lepaskan aku, tolong lepaskan aku," kata Ima sambil terus menarik tangannya. Tetapi Hasan tidak menghiraukannya. Dia justru lebih kuat menggenggam tangan Ima dan menariknya. Di saat Ima jatuh dalam pelukannya, Hasan tersenyum. Tetapi Ima tidak diam begitu saja. Ima mendorong tubuh Hasan dengan sangat kuat, sehingga ia pun bisa terlepas dari genggaman tangan Hasan. Hasan kembali ingin mendekati Ima, tetapi Ima langsung kembali menangis. Mungkin kali ini Hasan merasa kasihan. Dia pun mengurungkan niatnya, lalu berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksakan kehendakku kepadamu malam ini. Tetapi jangan senang dulu, masih ada hari esok. Jadi kamu harus bersiap untuk melayaniku. Karena biar bagaimanapun, kamu adalah istriku yang harus melayaniku, Ima." Setelah mengatakan itu kepada Ima, Hasan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sementara Ima masih menangis meratapi nasibnya. Masih sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa saat ini dia sudah menjadi istri Hasan. Sesekali Hasan melirik Ima yang masih saja terus menangis. Ima semakin menangis, teringat akan kedua orang tuanya, dan ingin rasanya ia keluar dari kamar itu. Namun dia pun merasa malu. Dia juga berpikir tentang apa yang dikatakan orang-orang jika melihatnya keluar dalam keadaan menangis seperti itu. Ima juga tidak ingin kedua orang tuanya merasa sedih jika mengetahui keadaannya.